warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan video berarti yang berjudul Asal-usul Aksara Jawa. Kan nama saya Hajar Khalidina Sekolani, nomor absen 19 dari kelas 10B. Saya di sini akan membawakan peran sebagai Prabu Dewata Cengkar. Saya Ananda Pucoro, absen 7 kelas 10B. Saya di sini memerankan sebagai Aji Saka. Nama saya Nasa Ada, absen 24, saya sebagai Sinata. Zelda Orenasa Azara, saya sebagai Dora. Saya Aulia Romin, nomor absen 10, saya sebagai Nyai Rondo. Saya Melia Dwi Marsha, nomor absen 20. Di sini saya sebagai narator. Alkisah, hiduplah seorang raja bernama Aji Saka. Ia mempunyai 2 orang abdi yang setia, yaitu Dora dan Sembada. Suatu hari mereka bertiga melakukan perjalanan ke tanah Jawa. Suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Perjalanan kapal mereka singgah di pulau bernama Pulau Majeti. Di pulau itu mereka beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka harus beristirahat dan mengumpulkan energi sebelum berlayar kembali. Silakan Tuan, semua ini untuk Tuan. Terima kasih, kalian juga harus makan. Baik Tuan. Mereka melanjutkan perjalanan. Aji Saka berpesan pada Sembada. Sembada, aku ingin kau tinggal di pulau ini. Baiklah Tuan, hamba akan tinggal di pulau ini. Namun untuk apa saya tinggal di sini? Aku ingin kau menjaga benda pustakaku ini. Benda yang sangat penting bagiku. Jagalah keris pusakaku ini. Jangan pernah memberikan keris ini pada orang lain kecuali aku sendiri yang akan mengambilnya di sini. Selalu aku jaga pusakamu ini Tuan Aji Saka. Semoga engkau selalu diberi keselamatan selama perjalanan. Maka Aji Saka melanjutkan perjalanan ke tanah Jawa bersama dengan Dora. Sementara itu Sembada tinggal di Pulau Majeti sendirian. Berhari-hari mereka mengarungi lautan. Akhirnya mereka pun tiba di Medang Kamulan, daerah di tanah Jawa. Aji Saka yang murah senyum, gemar menolong, mendapat sambutan yang baik oleh warga sekitar. Selama di Medang Kamulan, ia tinggal di rumah Nyai Rondo Sangkeran yang telah ia anggap sebagai ibu sendiri. Nyai Rondo pun sangat menyayanginya. Istirahat saja Mbok, biar aku yang mengangkut kayu ini. Terima kasih nak, aku bersyukur punya anak angkat sepertimu. Suatu hari, Nyai Rondo tampak murung. Ada apa Mbok? Tidak nang, hanya saja terpikir olehku kekejaman raja kita, Prabu Dewata Cengkar. Tindakannya yang keji membuat takut warga di sini. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Jangan khawatir Mbok, besok kan kutemui dia dan ku beri pelajaran. Tapi nang, Jangan meragukanku Mbok, aku cukup kuat dan sakti. Esoknya, Aji Saka pergi ke kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Apa maumu? Ada apa kau datang ke sini? Ku minta Prabu tidak lagi mengganggu warga di desa. Sebagai gantinya, aku akan menyerahkan diriku padamu. Baru kali ini kulihat ada manusia yang mau menyerahkan diri padaku. Jangan senang dulu, aku punya satu syarat, yaitu aku minta tanah sepanjang ken yang kubawa, serta yang mengukurnya harus Anda sendiri. Itu saja. Baiklah, ku terima. Prabu Dewata Cengkar lalu memulai mengulurkan kain yang dibawa oleh Aji Saka. Kain ini panjang sekali, seolah-olah tak punya batas. Dari selama mengukur, Prabu Dewata Cengkar telah melangkah hingga tepian-tepian laut. Tepat ketika Dewata Cengkar telah sampai di tebing-tebing, Aji Saka menghentakkan kain tersebut. Hentakan kain tersebut sangat kuat, sehingga Prabu Dewata Cengkar terlempar dan masuk ke dalam laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Awas kau, Aji Saka! Hilangnya Prabu Dewata Cengkar membuat rakyat gembira. Mereka semua sepakat untuk menjadikan Aji Saka sebagai raja mereka, raja di Medang Kamulan. Suatu hari Aji Saka teringat akan Sembada. Ia pun menyuruh Dora untuk menjemput Aji dan setianya itu. Dora, jemputlah Sembada, ajaklah dia kembali. Sampaikan pesanku untuk membawa serta pusaka. Dia pasti sangat gembira. Saya berangkat dulu ya
ya, Tuan. Dora pun berlayar ke Pulau Majeti dan menjemput Sembada. Ia pun akhirnya sampai di Pulau Majeti. Siapakah itu? Sembada. Oh alah, Dora rupanya. Sembada, aku kesini atas perintah Tuan Ajisaka untuk menjemput Kasembada dan juga pusaka Tuan Ajisaka. Maaf Dora, aku harus menolak ajakanmu karena Tuan Ajisaka berpesan bahwa dia sendiri yang akan mengambil pusakanya. Tapi, Sembada, aku datang ke sini atas perintah Tuan Ajisaka. Aku sudah diperintah Tuan Ajisaka untuk menjaga pusakanya hingga dia sendiri yang akan mengambilnya. Mereka berdua terus berdebat. Mereka adalah abdi yang sangat setia dan patuh atas perintah rajanya. Masing-masing mempunyai tugas yang harus dipatuhi, dan pada akhirnya pertarungan dua orang pendekar tak terhentikan. Mereka berdua sama-sama kuat hingga akhirnya mereka berdua gugur. Sementara itu, di Medang Kamulan, Kenapa mereka berdua lama sekali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. kedua abdinya tak kunjung pulang. Ajisaka sendiri yang akan menjemput mereka ke Pulau Majeti. Maafkan aku Sembada. Aku memerintahkanmu untuk menjaga pusakaku hingga aku sendiri yang akan mengambilnya. Seharusnya aku tidak menyuruh Dora untuk menjemputmu, karena kau pasti tidak akan mau pergi kalau tidak aku sendiri yang mengambilnya. Kau begitu patuh dan setia. Dora pun sama, ia tidak akan pulang tanpa dirimu. Ia begitu patuh pada perintahku. Ajisaka melihat kedua ajudannya yang setia ternyata telah tewas. Ajisaka menyesal karena telah menimbulkan pertengkaran. Ia pun berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas kesalahannya dan meminta agar mengampuni dosa kedua abdinya. Ke ajudannya itu, Ajisaka menulis puisi yang berbunyi Hono Coroko yang berarti ada utusan, Doto Sawolo yang berarti saling bertarung, Podo Joyono yang berarti sama kuatnya, dan Mogo Botongo yang berarti berakhir dengan kematian. Puisi itu ditulis dengan huruf yang aneh, hingga akhirnya huruf itu dikenal sebagai aksara Jawa. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku bersyukur punya anak angkat sepertimu. Loh, wes. Ya, aku ingin. A few moments later. Kami dari kelompok 4.